Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu kembali untuk membahas sebuah tema yang penting, yaitu sebab-sebab futur. Pada pertemuan dan kesempatan kali ini kita akan membahas sebab futur yang ke-8, yaitu seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan amalan-amalan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya manusia harus memiliki kejelasan tujuan dalam kehidupan. Karena seseorang yang mengetahui tujuan yang jelas dalam hidup, maka manusia tersebut dia dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menggapai tujuan tersebut. Manakala seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, maka hidupnya akan berantakan, hidupnya akan kacau balau, dan dia tidak akan pernah menggapai kehidupan yang hakiki. Oleh karena itu, hakikat tujuan manusia di dunia adalah bagaimana semaksimal mungkin dia bisa untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggapai kehidupan bahagia tersebut? Tentulah dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan memulai mentauhidkan Allah, memurnikan peribadahan kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, meniadakan kesyirikan dengan segala bentuk dan jenisnya, meninggalkan segala sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah, menjauhi serta meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, inilah gambaran sebuah kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki, di mana kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki ini bisa diraih. Diawali dengan seseorang dia memiliki tujuan yang jelas untuk menggapai kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut juga harus memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena begitu banyak orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan, seperti mereka belajar agama atau menuntut ilmu, atau sebagian dari mereka ada yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan mereka. Begitu rajin, begitu semangat, begitu tekun dalam melakukan atau menjalani amal-amal tersebut. Dan terkadang diri kita ini merasa rendah di hadapan mereka, atau kita minder berada di sekeliling mereka. Namun ketika berjalannya waktu demi waktu, maka kita kaget, kita heran. Terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan pada diri mereka, di mana mereka tidak seperti dahulu lagi. Mereka tidak rajin dan tekun, tidak semangat lagi dalam beramal, di mana sebelumnya mereka sangat rajin melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi pada diri mereka? Maka ketika kita meneliti, kita memperhatikan keadaan-keadaan mereka yang berubah secara drastis,
maka sungguh kita akan mendapatkan jawaban. Yaitu dahulu mereka melakukan amalan tersebut tanpa tujuan-tujuan yang jelas. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya melihat orang lain melakukan, maka mereka mengikuti. Mereka melihat orang lain meninggalkan, maka mereka juga ikut meninggalkan. Dan terkadang puncak semangat mereka dalam beramal itu disebabkan dikarenakan setelah mendengar ceramah orang yang berisi dengan motivasi. Atau setelah mereka membaca sebuah buku. Atau setelah mereka terpengaruh dengan temannya. Maka kita katakan, bukannya hal ini sesuatu yang buruk. Kita katakan ini hal yang baik. Seperti mendengar ceramah, membaca buku, atau mendapat sebuah nasihat dari kawan. Ini hal yang baik. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bahkan ini boleh dijadikan sebagai langkah awal seseorang untuk mengetahui kejelasan tujuannya untuk mencapai amalan-amalan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan amalan-amalan kebaikan adalah tidak ada kesiapan terlebih dahulu ketika melakukan amalan-amalan. Amalan yang dilakukan seringkali mengalami atau mengakibatkan kekacauan-kekacauan, keadaan-keadaan yang sangat berantakan. Maka kita mendapatkan mereka dalam keadaan seperti ini ketika melakukan sebuah amalan yang besar tidak terarah, tidak mengakar, timbul dari buah pikir yang sifatnya instan, spontanitas. Dan apa yang mereka lakukan ketika memulai sebuah amalan besar tadi, maka tidak diakhiri dengan menyempurnakan amal itu. Dan ketika mereka masuk dalam amalan besar tadi, maka mereka akan putus di tengah jalan dan tidak pernah meneruskannya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, wa ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit dibandingkan dengan seseorang yang melakukan amalan-amalan yang begitu banyak namun tidak istiqomah, bahkan putus di tengah jalan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jelasnya tujuan dalam sebuah amalan adalah sebuah keharusan agar orang-orang yang beramal bisa berjalan dengan melangkah secara perlahan-lahan serta bertahap dan terarah. Adapun mereka yang beramal dengan tujuan yang masih samar-samar, dengan tujuan yang masih mengambang, atau bisa kita katakan tidak jelas tujuannya. Ataupun ketika melakukan sebuah amalan-amalan, itu tidak diawali dengan persiapan-persiapan, sehingga amalan yang dia lakukan, baik itu amalan yang baik, itu akan berantakan dibuatnya, akan menjadi kacau, apapun itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak mengetahui di mana mereka harus berjalan.
Kapan mereka harus berlari? Di mana mereka harus bicara? Kapan mereka harus diam? Nah, pada kondisi seperti inilah ketika seorang berjalan dengan tidak memiliki tujuan yang jelas dalam beramal, inilah sebab kegagalan dari setiap individu-individu dan diakhiri dengan keluarnya mereka semua satu persatu dari amalan-amalan kebaikan tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka dalam berjalan di atas amal yang baik, melangkah di atas amal yang baik. Kalau demikian keadaannya, maka seorang muslim akan cepat terputus dari amalan-amalan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil yang pertama, seseorang yang tidak memiliki kejelasan dalam melakukan amalan-amalan, artinya seseorang yang tidak memiliki kejelasan tujuan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, ini sebab kefuturan. Kemudian yang kedua, ya, hakikat hidup dan kebahagiaan yang hakiki adalah kita kekal berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hakikat tujuan manusia di dunia adalah memurnikan peribadatan kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, termasuk seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan amalan-amalan kebaikan adalah bisa dilihat ketika mereka tidak memiliki persiapan terlebih dahulu ketika melakukan sebuah amalan-amalan, apalagi amalan-amalan besar, dan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan kekacaubalauan, mengakibatkan berantakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.